Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mutawalli Makat. Saya seorang mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, masih semester 1. Saya di sini akan membawakan materi dengan judul Khulafaur Rasyidin. Tentunya teman-teman sudah tahu apa itu Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang melanjutkan kepemimpinannya setelah wafatnya beliau. 4 sahabat Nabi ini terdiri atas Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kita akan membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mempunyai nama asli Abdullah bin Abu Quhafa. Nama ayah beliau adalah Abu Quhafa Utsman, sedangkan nama ibu beliau Salma binti Sakar. Masa jabatan beliau hanya berlangsung selama 2 tahun, dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Beliau meninggal karena penyakit yang dideritanya. Pada masa pemerintahan beliau sebagai seorang khalifah, beliau telah melakukan beberapa pencapaian, yaitu menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam. Di era ini, propaganda nabi palsu Musailamah Al-Kadzab semakin menjadi-jadi. Musailamah yang berasal dari Yamamah mendapatkan dukungan dari Bani Hanifah hingga ia berhasil mengumpulkan ribuan pengikut. Disinilah perang Yamamah yang melibatkan pasukan Muslim dan pasukan Musailamah pecah. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pencapaian kedua yaitu dimulainya kodifikasi Al-Quran pada masa ini. Pada masa ini banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang, dan kaum muslimin khawatir jika Al-Quran akan lenyap seiring dengan para penghafalnya yang juga semakin berkurang. Umar bin Khattab selaku salah satu sahabat Nabi memberi saran kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukannya. Awalnya Abu Bakar tidak setuju dengan saran Umar karena Rasulullah SAW sendiri tidak pernah membukukannya. Akan tetapi atas penjelasan Umar, akhirnya Abu Bakar mendengarkannya dan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. Beliau berikutnya yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam. Di era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, penyebaran dakwah Islam semakin diperluas ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah dakwah yang dipimpin oleh Panglima Usamah bin Zaid bin Harithah ke Suriah. Setelah sepeninggalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah berikutnya digantikan oleh Umar bin Khattab. Ia memiliki ayah yang bernama Khattab bin Nufail dan nama ibu beliau Hantamah binti Hisham. Masa jabatan beliau berlangsung selama 10 tahun lamanya, dari tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Ia juga telah melakukan beberapa pencapaian yang sebelumnya seperti dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang pertama, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Langkah pertama dalam masa kepemimpinannya, beliau melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam untuk melanjutkan perluasan daerah-daerah yang pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ke daerah Persia dan wilayah Syria hingga selesai semuanya. Pencapaian kedua Umar bin Khattab yaitu membuat dan menetapkan kalender Hijriah. Khalifah Umar bin Khattab merancang penetapan kalender Hijriah yang dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW beserta para sahabat dari Mekah ke Madinah. Dari peristiwa itulah sebagai tanda awalnya pembuatan kalender Hijriah. Hal ini dimaksudkan agar kaum muslimin mempunyai kalender sendiri yang membedakan dari kalender kaum Nasrani yang menggunakan Masehi. Pencapaian beliau berikutnya merupakan mengatur sistem administrasi keuangan negara. Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah pertama yang memperkenalkan sistem keuangan untuk menggaji para pegawai pemerintahan. Beliau juga memberikan santunan dari Baitul Mal untuk seluruh rakyat. Kisaran besarnya santunan disesuaikan dengan lamanya masuk Islam. Khalifah berikutnya setelah Umar bin Khattab dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Beliau memiliki ayah yang bernama Affan bin Abi Al-As, sedangkan nama ibu beliau Arwa binti Quraisy. Masa jabatannya selama menjadi khalifah selama 11 tahun lamanya, dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi. Dalam masa pemerintahannya, beliau juga melakukan beberapa pencapaian. Yang pertama, memodifikasi mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah.
Perbedaan itu meliputi susunan surahnya atau lafalnya. Karena alasan ini, Utsman bin Affan memutuskan untuk menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf. Yang beliau berikutnya adalah merenovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan semakin banyaknya jumlah umat Islam yang menggunakan Masjid Nabawi, maka Umar bin Khattab mulai memperluas masjid ini. Masjid ini telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian dilanjutkan renovasinya dan diperluas oleh Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. Khalifah berikutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ia memiliki ayah yang bernama Abu Thalib serta nama ibunya Fatimah binti Asad. Masa jabatan beliau berlangsung selama 4 tahun, dari tahun 656 Masehi hingga 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib juga melakukan beberapa pencapaian selama ia menjadi khalifah umat muslim pada masa itu. Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Pencapaian kedua beliau yaitu membenahi keuangan negara, yaitu Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta-harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pencapaian selanjutnya yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat itu, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Pencapaian selanjutnya yaitu pada pencapaian bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya kota Kufah dia siapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Akan tetapi kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahu dan ilmu pengetahuan lainnya. Mungkin itu cukup dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.